Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bi ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim wa karim majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala dzalik. Maka kita bahas tentang hadis. Kita buka kemudian. Ini tentang bab al-hadi asyar fi fadilatil masajid, tentang fadilah masjid. Hari ini kali Yusuf tema memperingati haulnya Al-Habib Haji bin Muhammad Al-Habsyi Sohibu Sinbudor. Semoga kita mendapat keberkahan beliau, mendapat semangat yang beliau tunjukkan. Karena memperingati haul pada dasarnya kan kita mengingat perbuatan ataupun tindak tanduk kelakuan yang dilakukan oleh orang yang kita hauli, kebaikan-kebaikan mereka, termasuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ketika masih muda pun beliau sudah menjadi minal ulama. Umur 22 tahun pun sudah menjadi mufti, kalau profesor lah nih, seandainya diberi gelar. Masih muda. Semoga kita mendapat keberkahan beliau, menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki ilmu, yang mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kita membahas tentang fadilah masjid. Kita tahu sendiri, alhamdulillah, masjid ini adalah tempat kita ibadah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu, dalam Al-Qur'an ya. Kemudian wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Semuanya membahas tentang masjid, ataupun dalam hal ini adalah masjid ini kan termasuk syiar agama kita, termasuk ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang menunjukkan keagungan kita. Jadi kan kita tahu sendiri dalam satu daerah niku sholat jamaah pada dasarnya kan harus wajib dilakukan di tempat yang bisa menunjukkan bahwa daerah tersebut dilaksanakan sholat jamaah. Salah satu tempat yang mesti umum di mana-mana yaitu di masjid. Dan masjid itu adalah suatu tempat baik tanah ataupun hanya bangunan yang diwakafkan untuk tempat beribadah kepada Allah, khususnya kita mau sholat ataupun beriktikaf. Kita tahu sendiri, jadi masjid pada dasarnya digunakan untuk sholat pada dasarnya. Itu baik, baik masjid beri kan tanahnya diwakafkan dengan ukuran tertentu. Ini tidak sampai di luar, tidak sampai di tempat parkir, tempat sandal, ini di bangunan inilah, di ruangan ini misalnya, ini diwakafkan menjadi masjid tanahnya. Tapi ada masjid ini hanya bangunannya saja, dengan semerat, mengkondoe Yai Haji Ahmad Syarif, ketawang piwo, simpen arifah itu masjidnya kan mententengi gitu, ini sore jeding, kantore, kadang kita kelas. Niku masjidnya hanya ada di lantai atas. Kok sakit di sore ono jeding. Padahal kita tahu nanti masjid tidak boleh kita gunakan sebagai kita ini tidak boleh kencing di dalam masjid, meskipun memakai wadah, meskipun double pispot misalnya, meskipun kita wadahi tidak sampai ada percikan keluar ke lantai masjid sekalipun kita dilarang untuk kencing. Contoh kan ya zaman Pak Ahmad sama Syarif ketawa Usman
Makanya boten nopo. Kalau kita melihat hal semacam itu, berarti dua masjid. Tapi ini sore, kisah masjid, tanahnya bukan masjid. Seandainya bangunan ini, seandainya lebih terjadi gempa, terjadi nopo bangunannya ambruk, masjid hilang pada dasarnya. Dengan sempat pengampel juga, wonten masjid Serang, ngaji di dalam Sasak itu terus, ada masjid Serang di bawah itu toko lantai 2 ini masjid. Itu prosesnya juga sama. Lantai 2-nya saja yang diwakafkan menjadi masjid. Sedangkan bagian bawah tanahnya ini tidak dihukumi masjid. Beda dengan masjid sini. Masjid sini diwakafkan memang tanahnya menjadi masjid. Kalau tanah ini diwakafkan jadi masjid, mulai seandainya masjid nomor 7 lapis tanah ke bawah sampai langit ke-7 pada dasarnya itu cara hukumnya tetap masjid. Hanya untuk yang iso ngapal nang kubur mriku pas jomblo ya gak oleh. Seandainya. Itu nanti karena keutamaan masjid yang berbeda dari tempat lain yang kita sebagai mukmin harus menjaga. Itu firman Allah dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang meramaikan, maksudnya meramaikan ini mengisi dengan ibadah niku adalah mengisi ibadah di masjid-masjid Allah adalah man amana billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dalam hadis Babul hadis ini ada hadis yang nomor 2 dan hadis yang nomor 1 juga sama Nabi al-masjid baitul kulli mu'min. Meskipun hadis itu masjid itu adalah baitul kulli mu'min, rumah setiap orang mukmin. Senada dengan ayat tadi, karena penggaweane wong mukmin niku wong mukmin temenan nggih. Sing rajin itu kan pasti ibadah di setiap waktu. Karena dia ibadah, rumahnya kebanyakan orang yang beriman. Kalau kita lihat cerita para wali-wali yang sering mereka juga di masjid. Kalau tidak ada kegiatan di luar, kalau tidak ada urusan umat di luar, niku umumnya ngelebet masjid. Seperti Nabi Muhammad, niku kan sering ke masjid. Apalagi pas Ramadan, kita tahu sendiri 10 hari yang terakhir beliau mulai tanggal 21 sampai beliau yo kasarane di rumah. Meskipun omahe teng sampinge gak boleh. Nih, al-masjid baitul kulli mu'minin. Kemudian Nabi juga menyatakan idza ra'aitumur rajul mulaziman al-masjid fashhadu lahu bil iman. Atau dalam redaksi lain idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian ingin melihat ada seseorang ini biasa masuk masjid, maka saksikanlah bahwa dia ini bil iman, dia ini memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah ataupun pujian bagi kita jenengan-jenengan sing rajin masuk masjid. Karena masjid tadi tempat yang berbeda dengan tempat lain. Kita masuk saja kemudian kita datang meriku itu itikaf, niat menetap di masjid. Niku pun meskipun seandainya kita tidak melakukan sholat 2 rakaat, tidak membaca Quran, berwiritan, pokok niat itikaf niku sudah ada pahala sendiri. Pokok niat itikaf saja niku sudah ada pahalanya. Apalagi diisi dengan ibadah lain. Makanya dalam hadis tadi Nabi menyatakan kita itu rajul ya'tadul masjid, membiasakan diri ke masjid, maka saksikanlah lahu bil iman. Dalam riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan man ghada ila masjid aw raha a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berpagi-pagi dalam pagi hari untuk ke masjid, maksudnya pagi sholat subuh berasar, yang ini ke masjid, al-roha atau sore malam, yang ini pergi ke masjid juga, ma'adallahu lahu nuzulan, maka oleh Allah akan dipersiapkan nuzulan, hidangan fil jannah kullama qada awra. Nah, ini setiap kali dia berangkat ke masjid, baik pagi ataupun sore.
Nyicip ini bukan mungkin sani, tapi nyicip ini pasti ya insya Allah ketika kita sudah masuk surga ya. Pas meninggal kita sedang kuburan ya. Pas mari kiamat insya Allah kan kalau di lebetakan surga mungkin di status kita min ahli jannah. Ini gue orang yang biasa masuk masjid. Ujian juga untuk orang yang masuk masjid. Ma tawattana rajulun al masjid li shalah wa dzikri illa tabashshallahu lahu kama tabashsha ahlul baiti wa bihi ila Fatimah alaihi. Tidaklah seseorang ini menetap di masjid untuk melakukan sholat ataupun dzikir, bukan yang lain, melakukan sholat ataupun dzikir, melakukan ibadah kepada Allah, illa tabashsha, kecuali Allah ini sangat ridho kepadanya, sangat senang kepadanya, sebagaimana ketika kita ini menyambut orang yang musafir, keluarga kita yang bepergian kemudian datang. Kalau sangat senang sehingga kita lari, mungkin kita peluk, kita cium dan lain sebagainya ketika dia datang dari perjalanan. Mungkin jenengan ada rencana bapak tentara tugasnya nang Papua pas mulai gitu, pasti sing digoleki di bapak tentunya kangen ini sangat kangen ketika datang dia kan sangat senang. Allah ini lebih senang rasanya dalam artian Allah ini sangat ridho terhadap orang yang masuk masjid, menetap di masjid, iktikaf di masjid. Tujuannya adalah untuk sholat wa dzikri, bukan tujuan lain, bukan tujuan yang lain, bukan tujuan dagang, bukan tujuan niki, bukan tujuan dunia. Ada musola tengeri ini singgung man takallama bi kalamin dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Tapi hadisnya gitu. Ini kan sebagai peringatan buat kita. Barang siapa yang berbicara, tapi berbicaranya ini berbicara tentang dunia di masjid, maka amalnya akan ahbatu akan dilebur, akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika berbicara tentang masalah-masalah dunia yang tidak ada urusan dengan kita ada di masjid. Karena di masjid ini tempatnya ibadah, jadi sunnah bagi kita untuk seandainya berbicara pun kita berbicara tentang akhirat. Kalau berbicara tentang dunia, ini sebaiknya di luar masjid. Kalau berbicara tentang dunia, sebaiknya bukan dalam arti larangan total gitu, cuma sebaiknya kita berbicara di rumah. Kecuali ada kepentingan, tampil ngomong ini karpet ini kan masalah dunia juga, tapi ya karpet hubungannya dengan masjid misal dan masalah. Tapi kan kalam yang hubungannya dengan dunia ini tingkatannya macam-macam. Ada kalam yang secara kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, kita katakan kalam tersebut kalam yang jelek. Ada kalam yang sedang, ada yang biasa. Maksudnya antara jelek dan baik ini di tengah-tengah. Kalau kalam itu kalam yang sangat jelek, otomatis sangat terlarang kita ucapkan di masjid. Di luar pun kita dilarang, apakah di dalam masjid. Sokat yang besok di rumah masjid, kamu terbatas. Kemudian misal kita ingin nyanyi, tapi nyanyinya di masjid, sanes qasidah, sanes sholawat, misal nyanyian, lagu-lagu. Kita nyanyi lagu Roma Irama, misal nyanyi lagu niki, nyanyi lagu ini di dalam masjid kan dibuat pantas. Kalau kita ada semacam itu ya harus dibuat. Kalau qasidah tersebut ini tergantung ya, qasidahnya mengandung zikir, mengandung pengingat, mengandung sholawat, bermasalah, mengandung kebaikan ya. Seperti qasidah yang kita baca pas sholawat kayak ya maulid, isi kali
tidak dilarang. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW. Jadi beliau menyatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu ala arbahallahu tijarataka." Terus Nabi, "Idza ra'aitum," jika kalian ingin melihat orang ini melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka kali Nabi Muhammad ini dia disuruh, kita yang melihat orang semacam itu disuruh mendoakan. Doa nggih rada kita katakan elek mungkin. Terus Nabi kita doakan la arbahallahu tijarataka. Muga-muga dagangan rugi, muga dagangan enggak mati. Jika ada di dalam masjid, itu tidak boleh kita gunakan untuk transaksi. Zaman siang ikut yang transaksi ya harus ketemu wongnya saat ini lewat HP, Shopee, Lazada, semisal gitu. Tapi dulu nanti deh di rumah masjid, semisal niku kali Nabi sendiri disuruh mendoakan muga-muga kapan. Betul HP betul dilarang, tapi ketika masuk masjid sebaiknya di silent atau kita matikan. Kalau ada hubungan bisnis metu dhisik, kawaya sholat di matanya dhisik. Kalau ada kepentingan semacam niku aja mboten pantes, meneh arek cilik-cilik pas sik gandrung-gandrunge main game online semisal di masjid kok HP tulinan game tambah mboten pantes, tambah tidak pantas. Karena masjid dunia sholat wa dzikri. Masjid ini dibangun untuk sholat, untuk zikir, bukan yang lain. Tempat lain masih ada untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan dunia. Karena Rasul Nabi Muhammad syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Tempat yang terjelek, yang paling jelek ini adalah aswaquha, pasar-pasar. Tempat pasar, khairul biqa masajiduha. Tempat yang terbaik itu adalah masjid yang ada di daerah, di desa tersebut. Ini bukan dalam artian di pasar kol-kolan gitu. Karena di pasar umumnya terjadi transaksi sebagian orang, sebagian kecil atau sebagian besar tergantung pasarnya. Sebagian pasar itu transaksi yang dilakukan adalah kadang-kadang mengurangi timbangan, kadang-kadang mengurangi takeran, kadang-kadang menipu dengan sumpah palsu dan lain sebagainya. Tempat seperti ini kan tempat yang jelek. Bukan seluruh orang pasar, tempatnya, karena umumnya terjadi tindak penipuan. Tapi kalau pasar kita ini sudah digawe saya ngapik, wonten jenengan misalkan di pasar Durmo, kemudian di dalam pasar kita ngentosi pembeli dereng teko maca zikir misal mau sholawat maca maulid ataupun kita tafakkur diam wonten tok pikir-pikir tentang kekuasaan Allah. Tempat kita sendiri tempat sing apik. Cuma dari segi secara umum pasar ini tempat terjadinya hal-hal tersebut. Jadi di Rasul Nabi dengan tempat terbaik itu masjid. Maka karena tempat terbaik tujuan kita dihidupkan oleh Allah kan illa liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Karena kita tempat terbaik kelakuan ataupun perbuatan terbaik yang bisa kita lakukan di dalam masjid ibadah, sholat ataupun yang lain. Kalaupun berbicara kita berbicara tentang ilmu, misalnya berbicara yang hubungannya dengan akhirat. Kalau di dalam masjid, untuk bikinan di luar bangunan masjid, misalkan area lereng masjid ini misalnya. Termasuk ketika masuk masjid, ini kita kan dihadapkan pada dasarnya kita menyebut masjid itu Baitullah. Bait rumah Allah.
di sini kan enggak. Cuma karena kita ingin memasuki suatu ruangan, suatu tempat, kita harus punya adab kita, tata krama kita, kesunahan kita ketika memasuki masjid. Kita lakukan kaki kanan untuk masuk ke masjid, kemudian kita berdoa. Sebelum berangkat pun kan sunnah berdoa dengan tujuh. Selama dalam perjalanan kita kan tidak tahu apa yang terjadi di tengah perjalanan. Jadi dan kita ini oleh Allah disuruh untuk meminta perlindungan. Jadi ketika dari rumah kita keluar dari rumah, kita berdoa. Sunnahnya kan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita ke masjid, setiap langkah kita bicara ibadah. Maka ketika berangkat ke masjid, sebaiknya juga lisan kita diisi dengan zikir, sholawat yang terbaik ataupun zikir-zikir yang baik. Wadah kita ketika masuk masjid, kita langkahkan dari kanan. Kalau kita ini orang yang pertama masuk masjid di kosong, kita baca Bismillah, buka lawang, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita pun belum tentu tahu kan masjid ini tempat api. Di masjid ini ada makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat, malaikat, bisa masjid tempat api, tempat rahmat, insya Allah bukan malaikat ya. Meskipun kita tidak tahu sendiri. Jadi kita masuk, seandainya pertama kali kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ketika masuk ke masjid pun kita kan dianjurkan berdoa. Jadi kita ingin menghafal Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Tapi ada yang lebih lengkap kan, A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Itu sifat ta'awud. Kenapa gitu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wa sholawat wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru kita tambahi doa dari Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Itu ketika masuk masjid. Seperti keterangan sebelumnya, ketika kita ingin melangkahkan kaki ke masjid, kita memakai sandal. Ketika kita ingin melepaskan sandal, sunnahnya niki kita melepaskan kaki kiri terlebih dahulu dari sandal. Sama, ketika sampai di tempat melepaskan sandal, kaki kiri kita lepaskan, tapi jangan langsung menginjak ke masjid. Kita letakkan di atas sandal kiri kita. Baru kita lepaskan kaki kanan. Bukan sunnah. Kaki kanan kita langkahkan masuk ke dalam masjid. Saya berdoa tadi. Itu kesunahannya. Karena sunnahnya kita masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Beda dengan masalah yang kemarin masuk WC ataupun kamar mandi. Niku ada biar kita. Kemudian masjid ini tempat yang terbaik ya. Salah satunya adalah tempat kita i'tikaf. Masuk masjid, sebaiknya kita langsung niat i'tikaf sebaiknya. Kemudian karena tadi kita ingin masuk suatu rumah, suatu ruangan, suatu kamar, suatu tempat yang khusus kita beribadah kepada Allah, otomatis ada penghormatannya. Kita sebut tahiyatnya. Maka ketika masuk masjid, sunnah kita melaksanakan tahiyatul masjid.